dong madal muna. Pagka muna mabobes. Jadi, kuliah pe madal muna. Muna yung kamu berjiji ya. Oh, memang. Oh, memang. Teman-teman, Anda sudah menyaksikan video tadi di mana seorang mertua sedang memberikan petuah kepada helanya yang baru saja sah dengan memberikan mandar hela. Acara itu harusnya sakral, serius, tetapi tiba-tiba datang seorang anak melihat sang mertua tertawa, terbahak-bahak, lalu tertawalah semua masyarakat yang di sekitar itu. Sehingga acara sakral itu pun menjadi acara meriah. Video itu viral karena memang jarang hal seperti itu terjadi. Karena hal itu jarang terjadi dan kemudian viral, saya pikir tidak masalah bagi saya untuk membonceng video itu sebagai pemantik diskusi. Katakanlah bukan memberikan penjelasan. Karena memang saya belum punya posisi untuk menjelaskan. Saya masih milenial, saya masih muda. Dalam tradisi Batak kita disebut Rabbana Poso Nasotu Lata, saya masih muda. Belum bisa memberikan penjelasan. Rabbana Poso Nasotu Lata, Naposo Dopehami Naso Upoto Hata. Tetapi karena video ini adalah sebatas pemantik diskusi, karena itu saya memohon teman-teman ahli yang sudah berpengalaman memberikan komentarnya di kolom komentar untuk saya baca sebagai bahan referensi bagi saya. Topik diskusi kita hari ini adalah mandar hela. Dari mana tiba-tiba muncul mandar hela dalam tradisi Batak? Mandar, bukan ulos hela. Mandar hela, dari mana kira-kira gerangan ini? Kalau ulos, saya pikir itu adalah paket yang sudah kental dengan adat Batak. Tanpa ulos adat Batak itu tak berarti. Tanpa ulos adat Batak itu hambar, itu ibarat garam dalam sayur. Tanpa garam maka sayur itu tidak enak. Jadi ulos itu memang sudah paket intrinsik dalam adat Batak. Apalagi kemudian sudah kita temukan ada kata yang dibakukan, yaitu mangulosi. Mangulosi artinya memberikan ulos. Berarti ulos itu sudah tidak diragukan lagi sebagai tradisi Batak. Tetapi mandar, dari mana gerangan mandar ini? Sebab sampai saat ini saya pikir belum ada kata memandari sebagaimana mangulosi. Kalau ulos bagi orang Batak itu sudah menjadi paket kental, paket intrinsik. Mandar saya pikir itu adalah hal yang baru kemudian terjadi. Mandar saya pikir adalah sesuatu yang datang kemudian setelah adanya asimilasi, akulturasi, inkulturasi sebagai akibat dari komunikasi warga setempat. Sebab di Sumatera Utara ini saya pikir ada dua adat yang berlawanan. Tidak berlawanan sebagai berantam, tetapi berlawanan secara filosofi. Yang pertama adalah mereka yang menggunakan paket dalihan Natolu dengan patrilinealisme, yaitu Batak. Jika Batak artinya adalah mereka yang sepakat dengan paket dalihan Natolu, menggunakan marga dengan bahasa yang mirip-mirip, yaitu barangkali Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, maka mereka itu Batak. Jika tidak menggunakan paket itu, maka itu bukan Batak atau Melayu. Karena Melayu dan Batak adalah tinggal di daerah yang sama, maka sangat mungkin komunikasi terjalin di antara mereka. Sangat mungkin terjadi. Sehingga yang Melayu menjadi Batak, sehingga kemelayuannya agak menghilang. Atau sebaliknya, yang Batak menjadi Melayu, sehingga kebatakannya menghilang.
Sebab kita mungkin bisa temukan itu dalam perumpamaan ini, kapak membelah kayu, Batak menjadi Melayu. Barangkali artinya sangat merusak, kebatakannya menjadi Melayu. Barangkali Mandar ini adalah sisa-sisa dari Melayu, Batak yang meniru Melayu, barangkali begitu. Kalau ulos, saya pikir kita sudah sepakat bahwa ulos itu adalah tidak sebatas kain, tidak sebatas penghangat tubuh. Kalau ulos diartikan hanya sebatas penghangat tubuh, maka keadaan Batak yang dibawa adalah selimut. Karena ulos tidak sangat bagus untuk menghangatkan tubuh. Semakin modern barangkali bukan selimut lagi, maka yang diberikan adalah mesin penghangat tubuh. Tetapi ulos diartikan bukan sebatas penghangat tubuh secara fisik, tetapi dia lebih kepada penghangat tubuh secara batin, secara tondi. Maka ulos akan tetap menjadi ulos, tidak akan tergantikan menjadi selimut. Memang ada pengalaman, sebab barangkali mungkin ini adalah Batak menjadi Melayu ya. Ada pengalaman kita bahwasanya karena suatu paham, karena suatu agama yang menganggap ulos itu bagian dari paganisme, dari unsur berhala, maka ulos tidak diterima oleh sebuah kalangan. Padahal mereka Batak, barangkali ini Batak menjadi Melayu. Sehingga ada pada suatu masa, karena ulos tidak diterima, maka yang diberikan adalah selimut. Ini saya pikir pendangkalan ini sebenarnya. Tetapi apa mau dibilang? Supaya ada itu berjalan, ya setidaknya diberikanlah ulos sebagai penghangat tubuh, yaitu selimut. Kembali kita ke Mandar Hela tadi. Sebenarnya dari mana Mandar Hela ini? Kenapa tiba-tiba muncul dalam adat Batak? Saya pikir memang ada gerakan, ini sebagai akibat dari perjumpaan masyarakat Batak dengan non-Batak, atau perkembangan Batak yang dulunya paganisme, yang dulunya tidak beragama, kemudian menjadi Muslim, menjadi Kristen, atau menjadi yang lain. Sebab barangkali bisa kita temukan, kalau kita lihat Batak dalam daerah geografis, maka Batak adalah yang di Samosir, yang di Toba, yang di Humbang, yang di Karo, yang di Simalungun, juga yang di Mandailing, yang di Tapsel. Fakta saat ini, dan kita bisa melihat sejarah bahwasannya gerakan penyebaran agama Islam sangat pesat di daerah yang mengakui patrilineal Dalihan Netolu, yaitu di Mandailing. Mandailing sangat dekat dengan Rurah Silindung, sangat dekat dengan Tapanuli Utara. Barangkali mungkin ada suatu masa seorang yang sudah jadi Muslim menikah dengan seorang yang belum Muslim atau yang masih Kristen. Jadi karena Mandar itu adalah dalam tradisi Muslim sebagai salah satunya sarung, salah satunya bukan alat sembahyang, tapi sering digunakan sebagai alat sembahyang. Barangkali dari sanalah muncul. Jadi Mandar Hela itu bukan sebatas pengganti dari ulos Hela. Dia adalah paket komplementer, paket penambah. Bahwasanya karena saya sudah Muslim, saya kasihlah dia kepadanya Mandar. Saya pikir berasal dari sana, sehingga kemudian berkembang sampai kemari. Karena faktanya sampai saat ini hanya ke Hela saja. Tidak kemudian berkembang bahwasanya Mandar itu digunakan oleh Hela kepada ini, oleh ini kepada ini, tetap hanya dari mertua ke Helanya. Saya pikir memang dari sana dia. Kalau ada referensi yang lain, yang ilmiah, dalam video ini saya meminta teman-teman untuk memberikannya di kolom komentar untuk kita diskusikan. Karena bagaimanapun saya tidak sedang posisi menolak kehadiran Mandar Hela. Tidak sedang dalam posisi itu, karena adat harus diperbaharui tanpa harus meninggalkan yang sudah baik. Itu
saya pikir yang menjadi topik diskusi kita hari ini, Mandar Hela, intinya saya pikir bukan paket intrinsik. Dia adalah paket yang kemudian datang dari luar Batak, yang kemudian diterima baik adanya sebagai bukti bahwasannya Batak itu adalah terbuka kepada pembaharuan, kepada kemajuan. Tetapi kalau kemudian ulos menjadi selimut, saya pikir itu bukan kemajuan, itu adalah kelancangan saya pikir. Sebab kalau ulos diartikan sebagai penghalang bagi seseorang untuk dekat dengan Tuhan, wow, ulos itu hanya kain loh, makanya jangan pakai bajumu. Kalau ulos itu membuat dirimu jadi jauh dengan Tuhan, kalau ulos itu diartikan sebagai anti Tuhan, maka Tuhan saya pikir dalam hal ini jadi jin. Supaya Tuhan jauh dari kita, maka bikin ulos ini, maka dia akan jauh. Apakah Tuhan seperti itu? Tetapi ya paham, kepala setiap orang berbeda. Ada kepala yang beku, ada kepala yang cair. Atau ada kepala yang sudah tidak menggunakan otaknya lagi. Saya pikir mungkin saya belum pada posisi itu. Saya pikir penonton juga tidak dalam posisi itu. Saya mengharapkan komentar dari teman-teman untuk saya baca pada referensi berikutnya. Horas. Asoban itu kalau dia kebarannya pakai waktu parada di situ orang anak separada dan kemudian klase sudah seorang di parada tertentu lalu anak tidak kali lubang kau sabjot tu nasa parada itu asai kau dulu orang waktu parada harus dilupa kalau pandangan ada dan itu mulai orang tua pakai berjujian enak orang tua kalau selalu dengan ini ada asal lupa dengan iya ada orang yang berjujian nanti pakai macam yang kita perlu siapkan pasangan kami.